terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya dan seluruh tim penyuluh mengucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang menyempatkan hadir di kegiatan pengabdian masyarakat ini. Acara ini merupakan kegiatan ketiga dari serangkaian acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021 dengan tema penguatan peran pemerintahan desa dalam pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah di Desa Argosari. Selanjutnya tidak banyak yang saya sampaikan, langsung saja pemaparan pemateri yang akan dipandu oleh moderator Ibu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya mohon izin memulai acara penyuluhan hukum pada pagi ini. Yang saya hormati Bapak Arifin selaku Kepala Desa Argosari Kecamatan Tumpang. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlinda selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum. Dan yang saya hormati Bapak Setiawan Wicaksono SH MKN yang pada pagi menjelang siang ini akan bertindak sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, insyaallah, dan bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan yang insyaallah sehat dan semoga senantiasa diberikan kesehatan sampai dengan masa pandemi ini berakhir. Izinkan kami tim dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk pada siang hari ini pagi menjelang siang rekan kami Bapak Setiawan Wicaksono akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran tanah. Harapan kami adalah kami yakin Bapak Ibu undangan yang hadir di sini jauh lebih paham terkait dengan problem-problem real yang ada di dalam masyarakat. Nah, besar harapan kami kita bisa menjadi partner di dalam kemudian berdiskusi dan menambah wawasan terkait dengan problematika pertanahan secara khusus yang terdapat di Desa Argosari. Konteks daripada pendaftaran tanah di sini nanti Bapak Setiawan akan juga menyinggung karena memang tujuan besar daripada kegiatan penyuluhan ini adalah kami ingin memotret peranan perangkat desa, aparat desa di dalam kemudian menjadi partner masyarakat untuk mendampingi masyarakat, untuk menjadi fasilitator masyarakat ketika terdapat persoalan-persoalan yang terkait dengan tanah. Tidak berpanjang kata, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Setiawan Wicaksono untuk memulai presentasinya. Insya Allah nanti dipaparkan tidak begitu lama. Kita nanti lebih fokus pada sesi diskusi. Mohon izin kepada beliau untuk memaparkan terlebih dahulu pokok-pokok terkait dengan pendaftaran tanah. Pada Bapak Setiawan Wicaksono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada Pak Desa Arifin, kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan mengizinkan kami untuk sedikit menjelaskan atau memberikan pengetahuan yang kami miliki
setidaknya secara teori. Karena tentu teori itu kalau masyarakat nanti nggak akan tahu juga bagaimana suasana. Ya, tentu kami pun juga sudah cukup lama ya mendalami terkait dengan pendaftaran tanah itu problematika atau permasalahannya apa itu hadapi di sini beberapa yang sudah ditemui di tempat lain. Cuman memang karena ada kendala melalui komunikasi ada komunikasi kurang, ya sehingga terjadi kesalahpahaman atau apa yang dimaksud kami kurang paham dan mungkin juga kurang mengerti apa yang kami sampaikan, sehingga pada ini ada suatu kesempatan yang berbahagia kita bisa melakukan kegiatan ini secara offline. Ya. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja mulai pada apa yang mau saya sampaikan. Sebagai penunjukan kan sebenarnya tulisan, bukan tulisan saya, karena tulis saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jadi begini Bapak Ibu, ada urgensi dari pendaftaran tanah. Jadi selalu pasti pendaftaran tanah itu kenapa sih kok kita itu atau warga negara itu dipaksa untuk memiliki sertifikat. Sertifikat itu nanti bukan hasil dari pendaftaran tanah. Kalau Bapak Ibu nanti warga di sini melakukan pendaftaran tanah, maka nanti luarannya atau yang akan Bapak Ibu terima itu adalah sertifikatnya. Memegang satu buah buku begitu ya, tipis, karena memang ada kepentingan di situ ya. Pertama yang mau disampaikan dengan adanya suatu pendaftaran tanah ini, itu adanya suatu kepastian hukum. Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum? Itu kemudian gimana? Kalau nama Bapak Ibu nanti sudah tertulis di dalam sertifikat, gitu ya, maka itulah yang dianggap sebagai pemiliknya. Kita dinamakan pasti. Mungkin pada saat pertemuan sebelumnya saya sudah pernah memutarkan satu video itu parodi dibuat oleh kementerian. Ada seorang ya mafia tanah itu mencoba mengambil tanah orang lain dengan membuat suatu sertifikat palsu. Karena sertifikat itu sudah dipalsukan. Tapi kan di kementerian atau di BPN itu mereka juga sudah ada barcode dan ini, sehingga bisa mengetahui nanti sertifikat yang asli itu mana, sertifikat yang palsu itu juga mana, dan juga sejarahnya kalau diikuti di kerawanan begitu. Sudah. Oke. Ya. Jadi sudah ada memang di BPN itu sudah punya sistem untuk mengetahui benar nggak sih suatu sertifikat itu memang apa nama yang ada di dalam itu pemilik sesungguhnya itu sudah ada. Nah ini adalah kepastian hukum. Yang kedua adalah perlindungan hukum juga. Kalau ada orang yang mau misalkan dengan niat jahat mengambil atau menyalahgunakan, ya, karena ini juga sering kami temui. Saudara saya pun juga menjadi korban, gitu, ya, dari tidak adanya suatu sertifikat yang sekarang itu tanahnya hilang. Gitu. Ya, itu adalah kerugian dari tidak memiliki sertifikat ke atas tanah. Ada suatu perlindungan hukum. Pada saat seseorang itu mau mencoba menguasai tanah Bapak Ibu dengan cara-cara tidak baik, maka Bapak Ibu di sini kemudian warga pun juga bisa mempertahankan haknya dengan adanya suatu sertifikatnya. Nah, ini yang mengapa kemudian negara itu sangat mendorong sekali dimilikinya sertifikat ke atas tanah oleh penduduk. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat sekarang di TV kan Presiden melalui program PTSL dan sebagainya bagi-bagi sertifikat dan sebagainya. Itu tujuannya adalah seperti itu, supaya orang yang menguasai tanah itu yang memang berhak itu nyaman, aman terhadap barang miliknya. Ya, tidak ada gangguan
dari pihak lain. Nah, itu mengapa kemudian didorong pendaftaran tanah. Nah, kemudian sekarang manfaatnya apa sih? Kalau manfaatnya itu sebenarnya kita bisa lihat dari tiga. Dari yang memegang hak itu sendiri, kemudian dari pemerintah, dan juga dari calon pembeli atau calon kreditor. Bagi pemegang hak, apa yang menguasai tanah, warga yang menguasai tanah tadi itu bisa melakukan pembuktian penguasaan hak cukup dengan adanya suatu sertifikat. Lalu kemudian keamanan tadi bisa menempati, menggunakan, memanfaatkan lahan tersebut atau tanah tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga. Kemudian juga harga tanah lebih tinggi, ya ini membuktikan. Walaupun di kota harga tanah yang sudah bersertifikat itu memang lebih tinggi jika dibandingkan yang belum bersertifikat. Kenapa? Karena ada asumsi bahwa kalau seseorang itu memegang suatu sertifikat, maka sudah bisa paling tidak 90% begitu ya, bahwa dia itu adalah orang-orang yang memang memiliki hak tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau saya membeli tanah yang sudah bersertifikat, ke depannya saya pun juga akan aman, nggak akan ada masalah dan sebagainya. Kemudian dapat dijaminkan. Nah, ini memang salah satu fungsi yang ya sesungguhnya kami tidak merekomendasikan ya Bapak Ibu, karena penjaminan itu berarti berbicara hutang. Tapi memang secara hukum itu diberi tempat untuk itu. Nah, kalau tanah itu mau dijaminkan untuk sebagai hutang, maka mau tidak mau syarat utamanya adalah adanya sertifikat. Begitu. Karena penjaminan pada di kepastian tadi. Bagaimana nanti kalau ternyata dijaminkan itu orang lain, pasti akan terjadi permasalahan. Oleh sebab itu, negara sudah menegaskan kalau mau menggunakan tanahnya sebagai jaminan hutang boleh, tapi sertifikatkan dulu, ya, supaya negara itu tahu bahwa benar itu tanah milik si X itu, supaya juga nanti ya pihak yang mau pinjaman juga ada keamanan. Oh ya, pemerintahan ini terkait dengan tertib administrasi pertanahan. Indonesia ini kan negara yang luas ya, dibandingkan dengan negara yang di luar negeri. Indonesia ini jauh lebih luas. Inventarisnya itu susah. Nah, pada saat masyarakat itu dengan penuh kesadaran itu mendaftarkan tanahnya, maka di satu sisi juga akan tercipta suatu tertib administrasi pertanahan. Dan nanti kemudian kalau dalam yang sederhana bekerja ada perawakan dan sebagainya, maka nanti di BPM itu juga ada historinya di situ, ada sejarahnya, tulisannya. Nanti ada gambar, saya contohkan nanti di mana letaknya itu bisa tahu sejarah dari tanah itu di mana bisa ketahuan hanya dengan membaca suatu sertifikat. Kalau tadi kita membeli atau jual kredit, kepastian dan keamanan juga. Kalau saya mau menjual sebidang tanah kepada pembeli kan normal ya, orang itu bertanya, apakah benar ini milik Bapak? Nah, untuk memperoleh keterangan yang jelas itu semua dari sertifikat atas tanah. Jadi memang dalam sertifikat itu di dalam buku itu sudah dituliskan ada namanya, kemudian ada haknya, ada sejarah dan sebagainya, itu sudah ada. Dan itu pun itu bisa lagi di cross check atau bisa lagi ke BPN. Bahkan dalam di desa tertentu ya, ini pengalaman dari BPN gitu ya, kami membantu untuk membuat sebuah sistem administrasi pertanahan di desa begitu, nanti itu akan selaras. Jadi data di desa dengan data di BPN itu bisa sama. Ya, sehingga kalau pembeli itu pasti yakin, oh kalau di desa datanya seperti ini benar, di BPN datanya seperti benar, pasti aman. Bagi kalau pembeli atau calon kredit. Tahu juga ada data yuridis. Ya.
Kenapa? Karena misalkan untuk dijaminkan untuk hutang dijaminkan itu tidak bisa semua ke atas tanah, ada batasannya. Nah, batasannya seperti yang laut online beberapa kali saya jelaskan bahwa tidak semua hak atas tanah itu bisa dijaminkan. Kalau HGU, HGB itu ada batas waktunya. Jadi kalau HGU, HGB itu batasnya awal itu adalah 30 tahun. Haknya sisanya tinggal 5 tahun. Kemudian pinjam kredit dengan tenor 10 tahun. Pasti nggak di ACC. Ya, pasti nggak akan di ACC. Kenapa? Karena sisa, karena jangka waktu untuk hak guna usahanya ini kurang. Nanti kalau sudah habis hak guna usahanya atau HGB-nya sudah habis, ya, berarti haknya si yang pinjam uang itu hilang terhadap bangunan tersebut, hilang terhadap tanah itu hilang, baru nanti krediturnya. Nah, itulah kenapa kemudian jelas mengenai data yuridis dan sebagainya. Dan juga menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu. Kalau saya mau menjaminkan, saya pakai sertifikat yang mana? Saya Bapak punya satu sertifikat, satu tanah dengan hak milik, kemudian juga punya satu dengan HGB. Nanti Bapak juga bisa memilih. Saya kalau seperti ini dengan jangka waktu cicilan sekian tahun, saya dipakai lebih baik pakai mana? Kalau saya masuk mengenai pendaftaran tanah, pendaftaran tanah itu nanti juga bisa di pada salahnya sih. Tapi nanti bisa di-download di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Sebenarnya sekarang juga ada yang perubahannya di aturan PP 18/2001 itu juga ada. Hanya saja itu belum terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di sini atau yang umumnya di desa. Itu lebih banyak mengatur misalkan terkait dengan sertifikat atau pendaftaran tanah terkait dengan perkebunan sawit dan sebagainya yang besar-besar. Ya. Sehingga di sini yang saya jelaskan itu yang sesuai apa yang ada di dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Saya tidak perlu berpanjang lebar di sini, tetapi definisi yang pengertian diberikan oleh PP 1997 bahwa pendaftaran itu adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Nah, negara atau pemerintah ini nanti kemudian menurunkan kepala desa, lurah, camat dan sebagainya sama ya, dari kementerian, dari presiden, kementerian sampai ke paling bawah dia adalah BPN kota atau kabupaten. Itu dilakukan oleh. Nah, kegiatannya terus-menerus tidak pernah berakhir. Terbukti ya, dari sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang itu masih ada. Jadi terus terakhir ya dimanapun selama ada tanah Indonesia, tanah di Indonesia, pasti pendaftaran juga akan terus berlangsung. Apa yang dilakukan di situ? Yang dilakukan adalah pengumpulan keterangan atau data tertentu. Jadi dikumpulkan ini namanya siapa, luasnya berapa, letaknya di mana, batas kiri atau batas utara, selatan, ya, barat, timur. Kemudian memilih dengan apa, itu dikumpulkan. Termasuk juga dengan ini ada tanah kas desa, ada bengkok dan sebagainya. Kemudian di tadi juga ada padutangan dan sebagainya. Nah, itu secara keseluruhan itu ada petanya. Ya memang mungkin tidak pernah lihat ya, karena itu memang bukan sesuatu yang langsung diakses betul. Pak, saya minta enggak ada gambaran itu ada. Kita biasa dengan analog pengakuan kata Pak ini. Kenapa kok di sini perumahan? Kenapa kok di sini kawasan pendidikan? Kenapa di sini misalkan cagar alam dan sebagainya? Itu sudah ada. Nah, keseluruhan itulah yang diatur, yang dikumpulkan oleh negara. Kemudian diolah tadi
Setelah survei turun ke lapangan, lihat ke lapangan, ketemu ada tanah yang memohonkan, dicek ulas dan sebagainya, kemudian diolah, dicatat gitu kan. Yang banyak mengolah, saya bilang ya oleh ya dicatat saja, kan? Dicatat, kemudian nanti di cross check gitu, diperiksa, nanti kapan gitu ya kepala kantor BPN dicek lagi, di cross check lagi, kalau ACC dibilang masih jujur, semua datanya sudah benar, kemudian nanti akan dilakukan penyimpanan, datanya disimpan di BPN. Nah, selain disimpan, berarti kan ini untuk Bapak Ibu semuanya, berarti harus disajikan. Disajikan tadi yang sudah dikumpulkan dan diolah tadi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sertifikat. Semuanya tadi dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Nah, ini juga tujuan yang pendaftaran tanah yang ada di dalam PP 1997. Secara umum tidak ada perbedaan yang ini dengan apa saja di atas kalau kepastian hukum, untuk perlindungan hukum, terkait dengan penyajian informasi kepada siapapun yang berkepentingan dari pembeli, kreditur, dan kemudian juga untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Nah, ini objek pendaftaran tanah. Jadi apa saja yang disertifikatkan? Yang bisa disertifikatkan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, kemudian wakaf, satuan rumah susun, apartemen itu, ya. Kemudian hak tanggungan dan juga tanah negara. Tentu kondisi setiap wilayah memang berbeda ya. Ada juga di kawasan seperti sebelumnya ada kelompok dari masyarakat yang mahasiswa, kami juga menemukan dalam satu desa itu ternyata selain ada yang seperti ini yang dimiliki oleh perorangan, ternyata ada juga tanah negara, bisa jadi. Nah itu tadi dari mana tahunya? Kan tidak menambah sertifikatnya, kan ada petanya, ada tata ruangnya di situ. Datanya semua juga nanti ada. Yang umum biasanya dalam desa itu adalah hak milik, hak guna bangunan, kemudian wakaf, tanggungan sama tanah negara. Kalau pengelolaan ini biasanya lebih ke pengusaha. Umumnya begitu. Kalau satuan rumah susun, ya di mana ini juga masih berapa nih? Ini kan seperti Surabaya dan Jakarta yang sedang maju. Itu yang umumnya terjadi di desa. Nah, ini Bapak Ibu yang harus saya jelaskan. Tadi terkait dengan kekuatan sertifikat hak atas tanah. Saya tidak berteori panjang gitu ya, karena lebih baik menurut saya langsung saja kepada intinya apa yang disampaikan dalam mata undang-undang. Ini saya katakan begini. Sertifikat itu untuk kepastian hukum, untuk keamanan, supaya tidak digugat, supaya tidak diambil oleh orang lain dengan cara melawan hukum dan sebagainya. Tapi mungkin Bapak Ibu juga pernah menemui, loh, ini tanah saya tinggal keluar kota atau bagaimana ya, dia bekerja, saya kembali kok tahu-tahu sudah ada sertifikat atas nama orang lain. Gitu ya. Berarti di mana di sini kepastian hukumnya? Nah, mengapa itu bisa terjadi? Satu, pemerintah memang mau melindungi orang-orang yang namanya tertera di dalam atas tanah atau sertifikat itu. Tapi negara juga tahu bahwa ya tadi ada kemungkinan orang-orang yang memang sikapnya seperti itu. Sehingga dalam hal ini pemilih sesungguhnya itu perlu suatu perlindungan juga. Oleh sebab itu sistemnya dibuat negatif berdaya positif. Kalau negara itu hanya salah satu
tapi beberapa sudah mulai campuran. Apa maksudnya negatif bertendensi positif? Negatif bertendensi positif lebih. Jadi di dalam sertifikat itu, sepanjang tidak ada orang lain yang mengakui bahwa sebidang tanah yang disertifikat itu miliknya, maka nama yang pernah disertifikat itu pada saat itu itulah yang dianggap sebagai pemilik hak atas tanah sesungguhnya. Ada nggak tadi? Keluar karena mungkin bekerja di luar, kembali. Nah, kemudian ada tahu sertifikatnya atas nama itu boleh, masih boleh. Mau melakukan perlawanan itu masih boleh. Nah, itu juga dengan negatif tendensi positif. Jadi apa yang tertulis di dalam sertifikat atas tanah itu namanya amil, gitu misalnya ya. Ya selama tidak ada yang menggugat itu, ya nama amil ini akan dianggap sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Ini negatif bertendensi positif. Nah, kalau secara aturan itu, kapan saya bisa tuntut saya kalau ternyata kalau sertifikat itu sudah muncul atas nama orang lain? Secara teori itu 5 tahun sebenarnya, secara aturan. Tapi secara praktek yang saya temui, di atas 5 tahun itu juga pasti akan diterima. Maksudnya adalah perkaranya itu pasti akan diupayakan untuk diselesaikan. Jadi kalau tadi meninggalkan mungkin keperluan tertentu, ya meninggalkan desa Agosari, tapi nggak pernah pindah, hanya bekerja maksudnya. Sudah 10 tahun kembali tanah sawah saya jadi namanya orang, kan? Boleh mau melakukan gugatan itu boleh, cek di buku kerawangan dan sebagainya. Kemudian juga ada sekitar saksi-saksi dan sebagainya, itu boleh. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti di sertifikat atas tanah itu isinya apa sih? Tulisan-tulisan itu apa sih itu? Itu sesungguhnya dibagi menjadi 2. Ada data fisik sama data yuridis. Nah, kalau data fisik ini adalah letak batas kemudian luas, ya, atau satu rumah susun. Yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Jadi benar-benar mengenai kondisi fisiknya itu dituliskan juga di dalam sertifikat atas tanah. Masuk di situ. Kalau gambarnya tanahnya trapesium ya nanti juga trapesium. Ya, kalau tanahnya persegi ya persegi. Metode pengukurannya nanti ada geospasial apa dan sebagainya itu BPN. Ya. Tetapi mengenai letak batas luas bidang tanah semuanya itu ada nanti di dalam gambarnya. Sebelah kirinya sungai atau sawah atau apa dan sebagainya itu tersaji di dalam sertifikat atas. Nah, kemudian berikutnya adalah data yuridis. Data yuridis itu adalah mengenai status hukumnya dari bidang tanah itu tadi. Misalnya tadi Tuan Amir atau Bapak Amir. Itu adalah salah satu contoh dari data yuridis. Tanah ini terdaftar atas nama Pak Amir. Ternyata Pak Amir dulu mengajukan dengan hak milik disetujui oleh BPN. Maka tertulis sertifikat tertulis haknya adalah mungkin tadi Pak Amir tahun sekian menjual itu pada siapa? Antok dijual. Dan nanti di sertifikat itu juga ditulis pada tanggal sekian dijual di hadapan PPAT siapa itu ada. Ternyata oleh Pak Antok dijaminkan untuk hutang masukkan ke bank. Nanti kelihatan lagi di situ dibebani dengan hak tanggungan, nanti akhirnya dibuat di hadapan PPAT siapa tanggal sekian, kreditornya siapa, apa yang memberi pinjaman siapa,
itu nanti semuanya ada. Nah, itu yang dimaksud dengan data yuridis. Jadi dengan benar-benar membaca sertifikat itu walaupun tidak melihat tanahnya, tetapi paling tidak sudah bisa membayangkan, oh tanah ini lokasinya di sini, fisiknya akan seperti ini, dari aspek keamanan bentuknya akan menjadi seperti ini. Itu sudah bisa. Nah, ini contoh sertifikat atas tanah. Ini saya dicontohkan dulu. Saya sama-sama juga disekolahkan, jadi saya dari foto punya itu juga ada masih disekolahkan punya saya, gitu ya. Jadi ini adalah bagian depannya. Jawaban dengan disekolahkan, begitu ya. Untuk KPN dan begitu. Ini depannya adalah seperti ini. Nah ini nanti ini ada sedikit perbedaan. Ada di kota kabupaten, tapi ini sudah format yang bagus. Dan di sini ada nama singkat itu juga ada nama itu ada provinsinya, ya ada provinsi, kemudian nama kata bidang dan sebagainya itu ada di sini. Ini bagian depan. Nah, data fisik sama data yuridisnya di mana? Ini ada di 2 halaman. Ini sengaja saya kasih agak panjang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, jadi ada seperti nanti punya mengenai kabel ya. Tapi ini ada nomor induk dari bangunannya, kemudian nanti ada datanya di sini, ini mengenai pendaftarannya. Nah ini mengenai tanggal pendaftarannya kapan di sini ada. Nah ini stempel dari BPN. Nah, termasuk kita tadi ini kalau banyak seperti ini berarti sudah pernah dialihkan, entah dijual, entah dihibahkan, entah diwakafkan, atau dijadikan utang, itu ada. Nah, ini yang dimaksud dengan data yuridis sama data fisik itu seperti ini. Dan mengenai luasnya, lokasinya itu di sini. Kemudian ada yang menjadi satu, yaitu di peta bidang sama di surat ukur. Itu di sini. Nah ini tadi. Ya. Yang dicetak tebal, inilah tanah yang disertifikatkan. Nah ini adalah batas sampingnya, barat, timur, utara, selatan, gitu. Itu semua ada. Ini sungai, ini rumah-rumah, ini sungai, dan ada jalan dan sebagainya. Nah, jadi dengan ini Bapak Ibu itu sudah bisa paling tidak ngecek atau mengetahui lokasinya di mana dan seperti apa gambarannya mengenai tanah tersebut. Itu sudah ada. Nah, ini dia. Bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran tanah itu tadi, untuk melakukan sertifikat itu tadi? Kalau memang sejak ini itu ternyata ada 2 Bapak. Ya, kalau sejak ini disebutnya sistematik sama sporadik begitu ya. Sistematik itu adalah suatu pendaftaran tanah yang inisiatifnya itu dilakukan oleh pemerintah, PTSL, reforma agraria, dan reform dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh negara. Negara menginstruksikan kepada Kementerian Agriculture BPN begitu, kemudian diinstruksikan lagi kepada Departemen Pertanahan. Nah, Departemen Pertanahan nanti akan melaksanakan di mana yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah itu. Nah, nanti kemudian kan perlu ada pengecekan, ngecek lokasi tadi, ngecek luasnya, tempatnya apa dan sebagainya. Dalam hal ini diinisiatif oleh pemerintah, maka nanti yang melakukan itu adalah panitia adjudikasi. Panitia adjudikasi itu adalah panitia yang dibentuk oleh kantor pertanahan setempat atau BPN. Mereka yang turun langsung ke desa-desa atau ke wilayah tertentu. Mereka yang akan ngecek. Bapak itu relatif tidak banyak ikut campur. Ya, nanti Bapak Ibu hanya paling ini
Apakah benar karena Bapak Ibu? Iya. Apakah ada buktinya? Oh dulu ada jual beli ini, misalkan. Oh iya ini warisan dari ini. Saya tanya apa namanya? Oh ini warisan dia. Ada nggak ini warisannya? Surat kematian. Ya kalau ada pembagian warisnya bagaimana? Nah, itu yang melakukan adalah panitia adjudikasi data. Nah, kemudian ini yang sporadik. Kalau sporadik itu, ini yang Bapak Ibu sendiri datang kepada kantor pertanahan. Memang keinginan sendiri yang untuk mendaftarkan tanahnya. Nah, disinilah terkait dengan pemerintah desa, ya. Dalam ini saya langsung ke pemerintah desa. Apakah ada peran? Ada. Baik yang sistematik maupun yang sporadik itu dua-duanya ada. Pasti akan terlibat. Minimal ditanya kerawanannya. Nah, terutama karena di dalam desa itu kebersamaannya itu lebih kuat, ya kan? Kalau di desa kan lebih tahu tetangga sebelah itu dulu anaknya siapa, ya kan? Kemudian misalnya pernah nikah dengan siapa, itu lebih tahu dengan orang. Disitulah sesungguhnya nanti komunitas desa itu bisa berperan. Kalau ada orang kampung begitu ya, ada partisipasi datang, ada orang kampung, kemudian pemerintah desa atau mana bilang itu pendatang. Nah, patut dipertanyakan, apakah benar ini pemilik sesungguhnya? Kalau yang di sini sama, baik yang sistematik dari kantor pertanahan itu akan ada panitianya, umur dan sebagainya. Nanti komunitas desa itu terlibat dalam misalkan turut menyaksikan. Jadi lihat nanti, nah, kalau tugasnya DPP-nya ke pemerintah desa, mungkin itu jadi sebagai perangkat. Ini ada permohonan atas nama ini, katanya tanahnya di sini, benar nggak? Oh iya, tulisnya begitu. Bisa nggak minta ditunjukkan? Bisa. Nanti ada ajuan berapa dan sebagainya. Di situ nanti pemerintah desa itu bisa berperan. Termasuk juga pemerintah desa itu bisa berperan membantu pendaftaran. Kalau warganya bingung begitu, ada yang mau mendaftarkan, caranya bagaimana? Bisa secara bersama-sama. Ayo dibutuhkan saja siapa yang mau mendaftarkan haknya, didata namanya siapa, begitu. Ya. Kemudian nanti coba konsultasi ke DPR. Nah, ini ada atas nama ini mau mensertifikatkan kondisinya atau sekarang adanya seperti ini. Misalnya. Oh, tanah itu warisan. Ini apa yang perlu diajukan? Ini ada Pak satu lagi, ya. Jual beli, tapi hanya dengan secara kwitansi. Ini gimana? Nah, di sana komunitas desa itu bisa berperan membantu apa yang sudah dibagi ini semua sehingga nanti sertifikat atas tanah itu bisa terbit. Berkasnya apa yang kurang bisa disampaikan kepada yang bersangkutan. Oh, Pak, kalau waris itu berarti harus ada suatu kematian dulu. Ada enggak? Ada. Oke. KTP-nya Pak? Enggak ada, Pak. Saya nggak ada KTP Pak. Lah itu bikin KTP dulu Pak. Dan juga saya bilang, ada KTP ada, tapi sudah mati Pak. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada lagi ya, karena sekarang KTP sudah berlakunya kan seumur hidup. Ada lagi KTP-nya masih diurus elektronik, bisa pakai surat keterangan bisa. Cara-cara itu ada, cara-cara itu sudah diberikan oleh negara, cuma memang tidak semua orang mengetahui itu. Nah, setelah nanti pemerintah desa itu bisa membantu.
kartu masyarakat. Nah, dalam pendaftaran tanah itu apa yang dilakukan? Ada pendaftaran tanah yang untuk pertama kali dan ada juga pemeliharaan. Nah, PT ini pendaftaran tanah. Nah, kalau pendaftaran untuk pertama kali itu ada pendaftaran tanah terhadap tanah atau objek tadi yang memang belum didaftarkan berdasarkan PP 1061 sampai 297. Apa yang pada 1061? 1061 itu ngatur dulu pendaftaran tanah untuk ke atas tanah yang konversi dari zaman Belanda. Itu ada di 1961. Apakah sampai sekarang ada? Ada. Di Kota Malang juga masih ada. Atau beberapa yang digunakan oleh administrasi pemerintah itu banyak juga dari tanah-tanah yang bekas Belanda. Nah, itu namanya pendaftaran pertama kali. Nah, kalau sudah didaftarkan, maka kemudian selanjutnya adalah pemeliharaan itu terkait dengan penyesuaian data fisik. Itu tadi. Misalkan Pak Amir mendaftarkan tanahnya, keluarlah sertifikat Amir. Itu disebut dengan pendaftaran untuk pertama kali. Kemudian Pak Amir pada tahun sekian menjual itu kepada Pak Anto. Tadi dalam buku jelaskan ada perubahan. Nah, perubahannya juga dengan pemeliharaan. Maksudnya biar datanya berbaru terus, tidak ketinggalan zaman. Maksudnya pemeliharaan itu begitu. Sama seperti Kerawang Nasional kan bilang dulu ya perangkat ini kami mau melakukan ini kemudian dicatat supaya datanya itu selalu baru. Jadi kadang bahasanya negara itu memang aneh-aneh. Apa saya lakukan itu apa? Ya pokoknya biar update, biar jadi yang terbaru saja. Nah, ada lagi. Pertama kali tadi, ternyata dalam pertama kali tadi ada yang sistematik, ada sporadik. Ya. Ada yang memang inisiatif dari negara, ada yang mana inisiatif dari para pihak atau berkepentingan. Kalau yang negara tadi yang dibantu oleh panitia administrasi. Kalau yang inisiatif sendiri, yang memang yang bersangkutan yang datang langsung kepada atau pertanahan. Nah, kalau mau tahu lebih lengkapnya dalam pendaftaran tanah tadi terkait dengan data fisik, itu apa saja yang akan diperiksa atau dicek? Itu adalah ini. Yang pertama adalah pembuatan peta dasar pendaftaran. Dibuat dulu peta keseluruhannya ini bagaimana nanti. Tadi seperti di gambar tadi ada bidang di sini, kemudian ada bidang-bidang lain. Itu adalah peta dasar pendaftaran. Nah, setelah itu terjadi sudah dipikir, maka kemudian ditetapkan atas bidang-bidang tanahnya. Sebelah barat sawah, sebelah utara jalan, ya, dan seterusnya. Setelah itu selesai, batas-batasnya sudah jelas, patok-patoknya itu sudah jelas, begitu. Maka selanjutnya dari antara patok ke patok ini diukur, kemudian dipetakan. Nah ini nanti yang cara itu ada kemudian cara skala, misalkan. Oh 1 sentimeter di sertifikat itu di gambar itu mewakili 1 meter di lapangan. Jadi nggak ada kemudian lihat gambarnya gini, ini luas tanahnya berapa ya? Dibaca skalanya, ada skalanya. Oh 1 cm itu mewakili 1 meter misalnya. Ternyata gambarnya ke sini lebarnya adalah 9 cm, dan di lapangan itu harus 9 meter. Nah, ini pengukuran dan pemetaan. Nah, kemudian pembuatan daftar tanah, namanya siapa, nanti jenisnya apa dan sebagainya. Kemudian dibuatkan ada namanya adalah surat ukur. Nah, setelah itu selesai, nanti harus dibuktikan.
petanya sudah ketahuan, lokasinya sudah ketahuan di sini, batasnya ketahuan. Nah, sekarang permasalahan adalah apakah itu termasuk hak baru, apakah itu termasuk hak lama, apakah termasuk pembukuan hak. Nanti ada saya sendiri. Kalau tahapan ini sudah terlewati, begitu, ada namanya pengumuman. Jadi nanti BPN selama 3 bulan itu akan mengumumkan, utamanya minimal itu di kantor BPN-nya, bahwa ada permohonan tanggal sekian atas nama sekian untuk tanah yang letaknya di mana. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah pada tahapan ini sertifikat itu belum dicetak, belum jadi. Pada masa ini, kalau ada orang keberatan merasa itu bukan tanahmu, itu tanah warisan bapak saya atau saya dulu di siapa, ini bapak ibu juga sudah bisa melakukan upaya, dan jelas akan lebih mudah daripada kalau sertifikatnya sudah keluar. Di tahapannya lebih mudah. Nah, kenapa? Kalau sampai masih di tahapan ini, nanti penyelesaiannya masih di BPN, cek data dan sebagainya masih di BPN. Tapi pada sampai penerbitan, sudah keluar sertifikatnya begitu, itu mau tidak mau untuk sertifikat itu bisa batal, Bapak itu harus ke Surabaya gitu, PT UN. Gitu. Ya, berarti ada biaya transportasi kan begitu. Gimana? Oh, ini lebih murah. Ini terlewati selesai penerbitan tadi. Kalau sudah ada penerbitan sertifikat, berarti sudah ada kekuatan hukum bagi Bapak Ibu yang memegang. Nah, berarti BPN di sertifikat itu ada penyajian data fisik dan data yuridis. Ya. Kalau Bapak Ibu menerima sertifikat, katakanlah nggak ada data fisik yang ada gambarnya, atau merasa loh, kok gambarnya gini? Padahal dulu waktu diukur sudah benar, lokasinya benar itu. Lalu pas dicetak kok jadi begini? Kembalikan. Ya, jangan kemudian wes nanti aja besok aja wes saya nyampur sawah dulu sangat. Ini malah nggak perlu disalahkan. Lalu Bapak Ibu pas terima nggak teliti, terima saja bagusnya. Lalu itu lebih. Nah, nanti tugasnya BPN pertama adalah nyimpan itu semua, dapat ilmu sama dokumen itu di simpan. Nah, ini adalah dengan pembuktian baru. Nah, tadi hak baru itu apa sih? Hak baru itu berarti memang belum ada hak di atas tanah tersebut. Belum ada hak atas tanah tersebut. Belum ada hak atas tanah di atas tanah tersebut. Kemudian mau dibuatkan suatu dilihat dulu. Apa ini? Tanah negara, tanah hak pengelolaan bisa enggak? Tanah jalan seperti desa, mungkin tanah negara bisa. Tanah negara mau dimohonkan jadi apa? Perumahan di satu desa, dilepaskan dulu. Ya. Ada tanah perkebunan atau apa gitu ya. Misalnya atau mungkin mau dipakai untuk usaha masyarakat. Apakah boleh? Boleh. Tapi itu harus diminta dulu dari negara dilepaskan begitu supaya status itu tanah negara itu lepas. Kemudian nanti pemohon itu yang mengajukan lagi. Nah, kalau HDB atau pengelolaan di atas tanah hak milik itu ada BPA. Nah, jadi Bapak Ibu sesungguhnya ya, mengenai hak atas tanah itu memang cukup rumit. Mengapa? Karena Indonesia itu sistemnya adalah horizontal. Jadi kalau ini bagian saya ya batas, ini tanah, begitu kan? Kemudian ada bangunan. Maka antara tanah dengan bangunan ini bisa
ada dua hal yang berbeda. Tanahnya di sini bisa dengan hak milik, bangunannya itu bisa dengan HGB. Itu bisa. Cuma nanti yang HGB itu ada jangkauannya tadi 30 tahun. Jadi jangan khawatir yang punya tanah. Nanti pada tahun 30 atau setelah bayarnya HGB, pasti tanah itu akan kembali. Tidak hilang tanahnya. Yang kurang ajar kalau begini, sudah lewat waktunya tapi tetap parti diusir nggak mau. Ya kan? Ada seperti itu, ya kan? Apalagi sudah ganti ke anaknya tahunya itu dari bapaknya. Anaknya nggak tahu bapaknya dulu itu juga dari orang lain. Nggak tahu kalau numpang, itu yang repot. Tapi bisa teman. Wakaf pasti. Wakaf itu artinya diberi, dihibahkan. Nggak ada kemudian kalau terjadi. Itu harus didapatkan. Nah, harus satu rumah susun sama satu rumah susun yang 30 tahunan juga tadi. Rumah saya sudah menggunakan. Saya mau mendaftarkan hak tanggungan di atas rumah saya. Maka saya perlu mendaftarkan atau membuktikan suatu hak tanggungan itu sebagai hak tanggungan. Pasti punya bangunan. Nah, ini yang kemudian sudah jadi pembuktian hak lama. Digunakan untuk hak umumnya digunakan untuk hak atas tanah hasil konversi yang dulu agendam atau apa dan sebagainya begitu, itu bisa sekarang. Nah, itu agak berbeda. Berbedanya apa? Pada umumnya hak lama itu fisiknya ada, tapi suratnya nggak ada. Suratnya nggak ada. Atau memang misalkan begini, dulu kan sejarah berbeda. Waktu Belanda jajah Indonesia, ya memang tidak mau kasih surat untuk orang pribumi. Yang dikasih orang-orang Belanda, orang-orang Barat, orang-orang Bule. Sehingga pribumi atau orang seperti Bapak saya bingung. Nah, terus saya gimana dong? Apakah bisa? Bisa, pakai itu bisa. Atau juga bagi orang-orang yang Belanda, punya Belanda. Indonesia merdeka, dulu dikasih hak atas tanah oleh pemerintah Belanda. Bingung, Indonesia sudah merdeka, hak atas tanahnya apa? Bisa dikonversi. Nah, konversinya ini memang berbeda. Cukup dengan tertulis, ada keterangan saksi, kemudian ada pernyataan, ada yang dinilai. Bisa nggak diberikan suatu hak? Yang kemarin saya jelaskan, kalau gendam jadi hak milik dan sebagainya. Nah, ini pemeliharaan sama saja. Supaya datanya itu mutakhir, supaya datanya itu terus baru. Nah, cuma untuk datanya terus baru, memang permasalahannya adalah terutama untuk yang dimiliki oleh perseorangan itu nggak akan diambil sendiri oleh BPN. Jadi akan misalkan hari ini saya mau jual tanah, terus tahu BPN datang, Pak benar jual tanah. Kantor tanah itu baru bisa memperbarui data karena kita yang berkepentingan itu datang ke BPN. Jadi aku bisa katakan ini pendapatan sistemnya adalah itu servis layanan sendiri. Tidak bisa kita hanya diam kemudian menunggu tahu-tahu pemerintah datang seperti sensus untuk pemilu tidak ada seperti itu. Nanti apa yang diperbarui pemindahannya dari kalau dijual atau mungkin buat jaminan utang kalau bisa bayar dilelang, kemudian diwariskan, kemudian digabung atau kolaborasi bisa. Bapak Ibu punya 2 bidang tanah mau dijadikan satu boleh. Atau di satu bidang tanah luas mau digunakan untuk beberapa dengan saudara mau dipecah boleh. Saya pernah bantu orang pecah katakanlah ini rumah itu sudah jadi rumah, saya pecah di tengah-tengah. Yang anehnya apa? Yang satu dapat kamar tapi nggak dapat kamar mandi, yang satu dapat kamar mandi tapi nggak dapat kamar. Bagaimana itu urusannya? Tapi memang maunya begitu. Kemudian pembebanan hak
Kemudian penolakan pendaftaran dan pembukaan. Nah ini terakhir ini. Saya juga lupa slide-nya berapa. Sertifikat mengganti bisa diganti. Kalau sertifikatnya itu rusak atau hilang, itu bisa diganti. Ada prosedurnya, permohonannya ada. Nanti ada surat hilang dan apa dan sebagainya, itu juga. Tapi ada juga ini belakang sertifikatnya nggak digunakan lagi. Maksudnya begini, sudah pegang sertifikat, tapi formatnya masih tahu format yang lama. Nah sekarang ada pembaruan dengan format yang baru, nah itu bisa digunakan. Yang baru kan mau diganti ke elektronik, kemudian masih ditahan. Ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan. Memang kami sengaja mau ke sini begitu ya, supaya bisa berdiskusi langsung lebih banyak, lebih enak ya, dan lebih jelas. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiawan untuk paparannya. Ada 3 poin yang menjadi inti daripada pemaparan Pak Setiawan. Prinsipnya kalau kita bicara tanah, khususnya di desa dan sekitarnya, ada kalanya kita karakternya adalah saya sudah punya tanah ini turun-temurun dari kakek nenek saya. Mereka penduduk kita tidak begitu aware, tidak begitu peduli dengan tertib administrasi atas hak mereka sendiri. Baru nanti kalau kemudian ada niat untuk menjual dan semacamnya, timbul persoalan karena ternyata di tanah yang mereka percayai mereka sudah miliki secara turun-menurun itu ternyata sudah ada yang menghaki secara normatif dalam bentuk sertifikat. Monggo Bapak Ibu, prinsipnya kami tidak menggurui Bapak Ibu jenengan semua. Kami malah yang harus banyak belajar, tetapi kami hanya kemudian menjadi tangan negara membantu mengedukasi bahwa secara normatif ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dalam mekanisme pendaftaran tanah. Mohon izin dalam 45 menit ke depan kami mohon sharing dari Bapak Ibu, masukan boleh cerita tentang bagaimana secara existingnya di daerah di desa Argosari ini seperti apa, atau yang dalam bentuk misalnya permasalahan-permasalahan. Monggo kami persilakan. Jih, monggo Bapak, nuwun sewu, namanya sinten nggih saya catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung ya, saderengipun ngapunten mungkin mbok pilih pertanyaan kula niki kok mboten masuk akal kok aneh, tapi semata-mata sanes nggih. Mekaten nggih. Terkait sehubungan kalih penetapan pemberian hak guna tanah, yang mana tanah itu dari milik pemerintah. Contoh seperti tanah PJK namanya. Insya Allah dari Tumpang sampai Malang itu dulu ada tanah di negara yang di wonten Gigili dipun paringi ril. Lan niku napa wonten istilah penetapan pemberian hak guna. Sebab selama niki kados niku disi-disikan. Jadi sinten sing rumiyin bangun bangunan di atas tanah milik negara. Kok kados-kados itu boten wonten batas waktu. Nah, terus mungkin kadang-kadang sering menimbulkan kecemburuan. Nah, terus istilahipun ingkang bangun niku boten kagungan turun
nopo anak, nopo putra, kadang-kadang diserobot oleh orang lain yang tahu keadaan bangunan itu dari milik seseorang yang tidak ada penerusnya. Nah, terus kata itu menawi mengajukan, tapi nggih aneh lho, tanah walaupun milik negara ini tetap pajeke masuk desa. Dan ini nopo termasuk pendapatan asli desa, nopo pajak niku masuk kas negara. Mekaten niki sing nomor 1 nomor kalih nggih mekaten. Mungkin sering ningali berita-berita di TV terkait masalah perumahan di prioritas itu. Sehubungan itu kami akan menanyakan, selama ini sudah jelas nih batas-batas kepemilikan tanah, mungkin sebelah barat milik siapa, sebelah timur milik siapa. Terus apakah ada di batas atas? Kata saya ngeten Bu, seumpami minang contoh mawon nggih. Seumpami ada pembangunan jalan tol, dan kok wonten tanah kok regine mboten ukuran akhirnya dari pihak pengembang wis ngene wis digaekno apa pondasi supadoso dibuatkan jalan layang. Apakah ada aturan atau hukum-hukum yang menetapkan batas atas sekian meter? Oke, berkatan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penetapan hak guna tanah, semisal terkait dengan BCKA dan semacamnya, apakah memang penggunaan atau penempatan bangunan dan semacamnya di area tanah harus dijauhi dengan penetapan atau tidak itu ya, karena selama ini yang terjadi adalah siapa yang tepat dia yang kemudian seolah-olah memiliki hak di tanah itu. Terkait dengan pertanyaan pertama adalah kalau ini disebut tanah negara, kok ada saja yang macam ini milik desa atau masuk ke kas negara. Kemudian yang kedua, apakah terdapat batas atas dari suatu luasan tanah? Jadi, monggo dilanjut pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi, Bu. Banyak Bu. Masukan, pertanyaan, dan mungkin harapan juga. Sedikit kami mau cerita dulu sebelum pertanyaan. Kembali pada pertemuan pada awal, yang pertama saat masih daring belum tatap muka, itu kebetulan kita di desa besar ini secara geografis ada beberapa macam jenis atau nama tanah yang ada di desa kita. Ada tanah hak yayasan, ada tanah GG, ada tanah RPE. Nah, yang menjadi unek-unek dan pertanyaan kami selama ini berhubungan dengan pelayanan tentang pendaftaran hak atas tanah tersebut, terutama yang menyangkut tentang tanah, jenis tanah GG dan tanah RPE. Untuk tanah GG sendiri secara sejarah
kebetulan dari hasil penelusuran kami, tanah tersebut diperoleh secara swadaya oleh masyarakat karena yang dahulunya termasuk tanah yang terbengkalai, tapi untuk sekarang hampir sama apa yang disampaikan oleh Pak Mudin tadi, siapa yang tepat dia yang seolah-olah mempunyai hak atas tanah tersebut. Nah, yang menjadi kendala tersebut adalah status tanah tersebut itu tidak tercatat di Badan Pertanahan Negara atau BPN, baik secara parsil maupun secara nomor objek tanah tersebut. Sampai sekarang itu yang terjenis terkategori tanah gigi. Sehingga sampai hari ini kita masih tidak bisa melayani dan menerima pendaftaran atas hak atas tanah tersebut yang diinginkan oleh warga masyarakat Desa Argosari. Dengan secara luasan lumayan banyak. Terus yang kedua, ini sama juga, cuman bedanya yang tentang tanah RBE itu kalau di peta Kerawang desa itu ada bunyi tanah RBE. Kalau di lapangan itu secara adat itu bunyinya tanah Kapri. Secara sejarah itu diinformasikan bahwa tanah tersebut tanah dari hasil peninggalan zaman penjajahan Belanda. Nah, bedanya dengan tanah GG, untuk tanah Kapri tersebut itu memiliki nomor objek pajak dan memiliki nomor luas tapi tidak memiliki persil. Nah, itu lagi-lagi sampai hari ini kita dan petunjuk dari pemerintah di atas kita masih belum bisa memberikan petunjuk yang jelas untuk istilahnya tata cara pendaftaran kepemilikan hak atas tanah tersebut. Mungkin itu untuk sementara dua pertanyaan tersebut yang dapat kami sampaikan, yang sampai hari ini kita di pemerintah desa masih butuh atas hal tersebut. Demikian, terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Tadi memang kalau secara aturan itu sesungguhnya penggunaan itu harus mendapatkan izin. Jadi siapa duluan itu sebenarnya tidak boleh. Sesungguhnya tidak boleh. Cuma kan mungkin begini, sering terjadi di masyarakat. Kemudian tadi disampaikan tadi bahwa memang tidak ada pengawasan langsung dari BPN kepada atau wilayah-wilayah. Itu menyebabkan kejadian seperti ini banyak. Masyarakatnya menganggap bahwa adalah tanah kosong itu atau bekas dan digunakan ya tetapi saja dari pihak negara juga tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi sampai ke daerah-daerah. Nah, intinya hal itu tidak boleh dilakukan sesungguhnya. Kalau mau dipakai boleh, tetapi tadi harus dimohonkan hak dulu. Nah, kalau misalkan dengan HG itu berarti memang menteri sekarang aturannya terbaru. Prosedurnya seperti apa? Kalau saya sampaikan, saya belum memahami yang baru.
Karena cara untuk memohon penggabungan usaha yang sekarang di awal 2021 benar-benar 2021. Dan itu memang ada perubahan terkait pengajuan perkebunan ke siapa itu ada perubahan. Nah, tapi kalau itu hak guna usaha mau dimohonkan, mau dipakai, maka langkahnya begini: mengajukan perkebunan kepada kementerian sekarang. Sekarang yang berperan besar adalah Kementerian Pertanahan. Itu diajukan. Nah, nanti kementerian itu akan memeriksa bisa nggak diberikan hak guna usaha. Itu namanya kalau di aturan itu keputusan pemberian. Nah, tapi begini, keputusan pemberian itu, misalkan sudah pegang surat pemberian, itu juga nggak bisa langsung menggunakan tanahnya, juga nggak bisa. Tapi surat keputusan pemberian ini harus dibawa ke BPN dulu. Nah, nanti BPN baru mencatat, oh ternyata itu sudah hak guna usaha. Sehingga perlu dicatat sama BPN, dikeluarkan di sertifikat. Itu seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi kalau tadi itu terus berlangsung? Kemungkinan yang terburuk adalah begini, walaupun saya tidak menjawab ini dalam jangka waktu berapa lama. Nanti kalau suatu ketika negara itu menginventarisir tanah negara, datang begitu, dan melihat juga ada bangunan, dan dari sejarahnya adalah tanah negara, kemudian tidak ada izin, maka itu bangunan itu bisa digusur. Berapa lama sampai kapan ketahuan di dunia ini? Saya tidak bisa jawab. Mungkin sudah sampai berapa generasi, mungkin pemerintah juga tidak punya rahasia. Jadi secara ini bisa berlangsung. Karena memang ada di dalamnya sudah ada disebutkan, ada kemudian dalam tanah dan sudah mungkin tanah terlantar, sebagainya, kemudian dikursi di tanah negara itu ada. Jadi yang melihat usaha menempati tanah negara itu seperti ini. Maksudnya pas itu lebih ke di daerah sekitar situ ditempati nih Pak, ditempati oleh penduduk-penduduk ini, jadi tidak spesifik. Oh, baik. Memang boleh langsung ditempati. Ya, ya. Oh, berarti kalau tanpa ada penetapan, tanpa ada izin, tidak boleh. Tapi namanya di dalam itu dimohonkan. Kalau bahasa kami mau bisa ada diminta. Nah, kepada tanah itu statusnya apa? Apakah tanah negara atau tapi sudah tanah negara diminta pada negara. Saya mau menggunakan seluas misalnya 100 meter persegi untuk rumah, saya mau rumah, boleh apa enggak? Nah, kalau itu disetujui, nanti bisa menjadi sertifikat hak milik misalkan, itu bisa. Ya, jadi setiap tanah negara itu secara prinsip, secara dasar itu bisa dimintakan permohonan untuk dipakai kepentingan misalkan rumah tinggal, itu bisa. Nah, tadi terkait dengan KKI, KKI itu memang ada ini diperbolehkan untuk sewa menyewa, memang ada. Ya, itu bisa memang. Kalau sewa, ya berarti akan ada pembayaran atau kontribusi. Nah, yang akan terlihat dari perjanjian ini bagaimana? Mungkin itu yang sedikit yang kita katakan dan menambahkan juga. Izin Pak Syukur, saya menambahkan dari Pak Setiawan. Memang sejak kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kemudian salah satu orientasi pembangunannya adalah infrastruktur, maka hampir di seluruh wilayah Jawa khususnya ada proses memverifikasi kembali tanah-tanah yang dimiliki oleh PJKA. Dan dalam arti karena selama ini memang itu tidak mendapatkan banyak perhatian oleh PT KAI, tanah itu kemudian diperkenankan untuk ditempati oleh warga sekitar yang digunakan untuk tempat tinggal dengan perjanjian sewa.
Namun problemnya adalah setelah terjadi turun-menurun, beranak pinak dan semacamnya, perjanjian tidak pernah direnew, tidak pernah diperpanjang lagi, bahkan kemudian tidak ada uang sewa lagi yang masuk kepada kas PT KAI, dan bisa jadi berubah, yang tinggal di situ berubah, yang tinggal di tempat itu berubah, yang tadinya Pak A dan semacamnya kemudian beralih, bisa jadi karena jenengan sebutkan tadi siapa cepat dia dapat. Ketika kemudian PT KAI atas agenda besar negara yang kemudian memperkuat infrastruktur, melakukan verifikasi dan kemudian inventarisir tanah kembali, tanah ini kemudian diminta dari penduduk. Inilah yang kemudian menimbulkan problem-problem sosial di beberapa tempat yang seolah-olah kemudian PT KAI meminta untuk mereka pindah. Nah, secara hukum memang pertanyaannya adalah apakah penduduk ini memiliki hak atas tanah di situ? Tidak, karena itu menjadi status tanah PT KAI yang kemudian diperkenankan ditempati dengan status sewa. Nah, ini yang kemudian dicoba untuk diselesaikan oleh PT KAI. Ada yang bisa selesai dengan baik, ada yang endingnya itu menjadi konflik sosial dengan penduduk setempat. Tetapi inti daripada pertanyaan Bapak, prinsipnya harus ada penetapan Bapak. Kalau memang itu statusnya tanah negara. Tapi kalau itu kemudian statusnya terinventarisir menjadi tanah PT KAI, maka kita lihat dulu hubungan hukumnya penduduk ini dengan PT KAI-nya seperti apa. Seperti itu. Begitu Bapak. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada batas atas tanah? Baik, untuk ruang itu namanya masuknya hak atas ruang. Jadi itu terpisah juga sendiri. Jadi kita mau bangun sampai ke lantai bawah itu batasnya sampai mana itu kita juga ada proses izinnya maupun ke atas. Gimana? Maksudnya gini ya, suami kita ada istilahnya tanah, terus dibeli apa itu nama siapa, terus di situ ada tanah mau dibangun jalan tol, itu ada sebidang tanah yang harganya mahal sampai nggak terbeli. Terus akhirnya di samping-samping dibangun fondasi dengan ketinggian apa 20 meter apa 25 meter. Terus yang punya tanah itu apakah nggak melanggar hak atas kemudian yang punya tanah? Oh gini. Jadi gini Pak, untuk itu masuknya pengadaan tanah untuk kepentingan umum masuknya. Jadi kalau misalnya jalan tol itu atau bangunan apapun itu yang dinilai adalah untuk kepentingan umum, maka kepentingan umum ini mengalahkan kepentingan pribadi. Asalkan tidak merugikan, maksudnya sampai dia tidak diganti rugi itu tidak boleh. Sudah ada aturannya, sehingga kalau memang itu untuk keperluan jalan, untuk keperluan makam, jalan tol meskipun yang punya itu perusahaan, tetapi dianggap sebagai kepentingan umum masuknya, sehingga tidak apa-apa. Jadi kepentingan umum mengalahkan kepentingan pribadi. Itu Bapak. Nah untuk tadi yang kata saya menangkapnya, saya pikir untuk ruang, hak atas ruang. Ini sekarang ada seperti itu. Ruang atas itu kalau untuk keperluan pertokoan, misalnya di bawah rumah penduduk misalnya. Terus di lantai keduanya itu mau dibikin pertokoan misalnya. Ini ke depan akan seperti itu mungkin Pak. Ketika tanah-tanah itu sudah habis gitu ya, sudah berkurang, nanti itu hak atas ruang itu akan lebih detail diatur. Sehingga ini rumah penduduk, atasnya mau dibikin mall misalnya. Tidak masalah, bisa. Ada aturannya seperti itu. Untuk sementara saya lanjut dulu ke pertanyaan Pak Supriyadi terkait dengan tanah gigit, tanah RPG. Dan inilah yang kami maksud bahwa di sini kami bisa jadi kami yang
belajar banyak terhadap Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi secara teori tanah-tanah ini sudah tidak ada secara existing di kota. Nah, di desa-desa ternyata tanah ini masih ada, tanah ini masih dipergunakan, dan tanah ini masih belum ada solusinya dari negara terkait bagaimana kemudian konversinya dari yang tanah-tanah bentuk yang peninggalan tadi menjadi kemudian yang secara pakem oleh negara. Jadi terkait dengan tanah ini dan berbiji ini, yang sampai dengan saat ini perangkat desa belum bisa memproses pendaftarannya, barangkali nanti akan direspon oleh Pak Setiawan dan Bu Herlina, ya Pak. Baik Bapak, untuk masalah tanah GG itu singkatan dari government ground ya. Jadi gimana? GG, government ground. Nah, saya pernah langsung tanya ke BPN Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Malang, itu menurut mereka secara di pendaftaran di BPN itu nggak dikenal katanya seperti itu. Tetapi kenyataannya di daerah masih ada tanah GG. Nah, kalau kita lihat dari peraturan konversi, kan GG ini kan tanah peninggalan zaman kolonial. Nah, ketika Undang-Undang Pokok Agraria itu lahir tahun 60, itu mestinya dikonversi. Dikonversi apakah jadi tanah negara, apakah jadi tanah kalau itu dikuasai oleh penduduk secara hak milik, misalnya dimohonkan hak milik, atau jadi tanah-tanah yang asal haknya dari Belanda itu harusnya sudah dikonversi menjadi tanah-tanah yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kalau ini misalnya belum ada yang mendaftarkan misalnya, atau pemerintah tidak mendatanya sebagai tanah negara ya, maka ini adalah tanah negara bebas sebenarnya. Nah, kalau dia tanah negara bebas, maka sebenarnya penduduk yang sudah lama menguasai di situ sebenarnya secara teori itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak baru. Karena itu tanah betul-betul tanah bebas, free land namanya. Jadi tanah itu ya kalau misalnya mau mengajukan itu memang harus bersama-sama. Jadi memang atas nama desa jadi jangan sendiri begitu. Karena ini bukan hak 1-2 orang saja, tetapi rame-rame gitu. Nah, tetapi di Bojonegoro ya, di Bojonegoro tanah GG itu dimasukkan sebagai aset pemerintah daerah. Nah, bisa jadi ketika masyarakat di sini mau mengajukan ke BPN, ini tanah GG itu saya mau mendaftarkan jadi hak milik misalnya. Terus BPN menolak misalnya atau tidak berani ambil sikap karena bisa jadi mereka takut itu statusnya sebagai aset daerah, aset negara. Nah, kalau sudah aset negara berurusannya dengan tindak pidana korupsi seperti itu ya, mereka takut seperti itu. Tetapi dalam hal ini ketika tanah itu bebas, sebenarnya posisi pemerintah daerah maupun masyarakat itu sejajar selama belum ada penetapan, kecuali dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten sudah punya di peraturan tata ruangnya, rencana tata ruang wilayah di daerah ini, lokasi ini mau dibangun misalnya pasar misalnya, memang untuk keperluan bersama gitu ya, maka tanah itu akan didaftarkan oleh BPN sebagai aset daerah. Tetapi kalau sampai saat ini, jadi memang yang harus diketahui itu tanah GG yang ada di desa saat ini, apakah sudah terdaftar jadi tanah pemerintah atau belum gitu. Itu yang harus diketahui. Nah, kenapa BPN begitu ya tidak mau menerima karena tanahnya tanah GG misalnya, nggak jelas ini tanah negara Pak. Kalau segi undang-undang jelas tanah itu sudah menjadi tanah bebas, tanah negara, artinya siapapun boleh mengajukan permohonan hak. Masalahnya tadi lanjut ke pertanyaan Pak Syukur ya, yang Pak Subur, kenapa pemerintah kayak seperti PT KAI semua mau mengambil mau mendata kembali ngambil tanahnya?
ini bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Itu tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, ketika undang-undang itu lahir, semua lembaga negara ini, baik pemerintah desa sekalipun, itu harus mulai mendata yang mana aset-asetnya. Itu sebenarnya latar belakang kenapa KAI, Pemda, semua mendata, karena semua itu mau dihitung sebagai asetnya. Sehingga ada kepastian asetnya ini digunakan untuk apa. Gitu. Jadi banyak juga sampai seperti yang terjadi di Kota Malang itu tanah UM yang dipakai SMA 8 ya kalau tidak salah. Ya, tanah Universitas Negeri Malang dipakai SMA 8. Dulu tidak ada masalah. Oh nggak apa-apa, ini kan juga untuk pendidikan. Tapi ketika sudah mulai ada kewajiban setiap lembaga negara itu untuk mendata asetnya, mulai di situ bermasalah. Ternyata ya bukan hanya ke masyarakat, juga antar lembaga. Yang ini mengklaim sudah lama dia pakai, yang ini begitu. Sehingga mencari-cari lagi riwayat tanah ini, sebenarnya tanah ini miliknya siapa yang sebenarnya begitu. Nah, kembali ke GG tadi, nah sama pajak. Nah, kalau pajak itu memang dia tidak mengindikasikan sebagai kepemilikan. Jadi dari zaman Belanda dulu memang mereka itu melakukan register tanah. Nah, ini ada petu, ada kiri. Memang itu mereka fasilitasi karena supaya bisa ngambil pajak. Berkaitan juga dengan dulu ada kebijakan tanam paksa ya kalau nggak salah, itu tanam paksa dia berdasarkan luas tanah yang dimiliki masyarakat. Berapa hektar, jadi dia perhitungannya kalau yang mungkin belajar sejarah, per berapa hektar itu satu orang harus membantu pemerintah Hindia Belanda untuk menggarap kebunnya. Jadi akhirnya satu memang mereka mau ambil pajak, kedua mereka butuh tenaga. Gitu. Ini sejarahnya. Nah lanjut ke sini sampai saat ini memang masih dilakukan pesinkronan ya antara pajak dengan BPN sendiri. Jadi mungkin kita kan berpikir secara logika ya, wong saya bayar pajak kok tiap tahun begitu ya, mestinya kitalah yang paling layak wong kita bayar pajak kok. Ternyata logika administrasi tidak seperti itu. Oleh karena itu memang sangat penting sekali mulai memperhatikan tanah itu kepastian hukumnya. Jadi pendaftaran tanah itu penting sekali. Jadi kemarin juga sampai tadi malam saya itu ada teman saya dari Lampung, padahal bapaknya itu orang BPN. Jadi tanahnya itu mereka garap dari tahun 83. Dari 83 tanah pertanian. Kemudian tahun 90 tiba-tiba ternyata orang lain sudah punya sertifikat atas tanah di tanah garap mereka. Padahal secara fisik mereka itu tiap hari menggarap gitu ya, ada pertaniannya. Tahun 90 sertifikat, tapi baru ketahuan 2010. Berarti kan udah 20 tahun ya semenjak itu. Nah, mereka ini bingung gitu. Kenapa kok bisa rupanya pemerintah daerah di sana tiba-tiba tanah yang bekas daripada HGU perusahaan PTPN yang sudah habis waktu rupanya harusnya kan kembali kepada negara, dibuat perencanaan lagi siapa yang harus dibagi. Ini rupanya dibagi-bagikan ke pejabat-pejabat gitu ya, pejabat pemerintah provinsi di sana gitu. Tapi itu sudah lama. Nah, dijual setelah dapat sertifikat, dijual sama pihak yang lain. Dijualnya 100 juta. Padahal sekarang sudah jadi jalur lintas Sumatera, tol lewat situ. Ternyata nilai tanah sebidang itu 1,4 miliar, bayangkan saja di pinggir itu karena dia dekat dengan jalannya. Digantinya berapa? Hanya 70 juta diganti rugi, hanya 7 karena dia nggak punya sertifikat. Nah, ketika terjadi permasalahan ini, sebagian masyarakat itu ada yang menggugat ke pengadilan. Nanti mungkin yang selanjutnya insya Allah Bu Santi akan menyampaikan itu apa sih langkah-langkah hukum gitu, apakah musyawarah, apa itu nanti dari Bu Santi yang akan menjelaskan itu. Jadi mungkin sampai di situ informasi dari kami bersama.
Pak Supriyadi, Tribun, terkait dengan, jadi begini Bapak Ibu, barangkali respon jawaban kami juga pada kalanya masih ada yang mengganggu. Karena BPN pun selaku entitas atau lembaga negara yang diberikan kewenangan negara untuk kemudian menjadi lembaga yang memiliki hak kewenangan untuk memproduksi sertifikat pun belum berani mengeksekusi dikarenakan memang mereka harus bersandar pada aturan tentang bagaimana prosedur dan mekanisme pendaftarannya. Besar harapan kami hasil inventarisir masalah-masalah yang demikian ini, masalah-masalah yang secara existing ada di dalam desa, kabupaten dan semacamnya, inilah yang kemudian akan coba kami gali, kemudian kami konsolidasikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga output daripada aktivitas penyuluhan hukum kami tidak sekedar kita duduk bareng seperti ini, tapi kami mampu menjadi fasilitator Bapak Ibu sekalian kepada dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga terkait. Bagaimana ketika ada kekosongan norma ini, existing tanahnya ada, kepemilikan kependudukannya ada, penguasaannya ada, subjeknya ada, tetapi negara belum punya cangkang normanya. Nah, ini yang coba nanti akan kami dialogkan dengan BPN dan lembaga terkait yang nantinya akan bisa jadi kami ramu dalam bentuk laporan pengabdian yang kemudian akan saya dan kami semua tembuskan kepada bapak-bapak sekalian terkait juga dengan inventarisir masalah yang bagaimana Pak Supriyadi sampaikan tadi. Begitu Nje Pak. Karena baru kami mendapatkan pemahaman ternyata kemudian kalau kita bicara tanah-tanah yang awam, hak milik dan semacamnya, relatif tidak ada masalah. Baik itu perolehannya secara waris, jual beli, relatif tidak ada masalah. Tetapi yang banyak menimbulkan masalah adalah tanah-tanah yang memang peninggalan hak-hak Belanda, peninggalan dari yang memang secara aturan konversinya itu belum sampai dengan saat ini masih sangat general, belum sampai detail teknisnya. Jadi begitu ya Pak harapan kami. Kita ada waktu ngapunten 10 menit barangkali ada. Kalau monggo Pak Arifin dan Bapak Sinten yang di depan Pak Nanang. Sepertinya Pak Nanang ini setia bertanya dalam setiap sesi. Apresiasinya ke kami luar biasa. Monggo Pak Arifin Langsung aja Bu ya. Kalau mulai pertemuan dari pertama sampai ketiga ini yang dibahas adalah tata cara pendaftaran tanah bagi masyarakat. Itu tata cara pendaftaran. Tapi ini pertanyaan saya sebelum pendaftaran, jadi kepemilikannya dulu. Jadi yang perlu kami tanyakan hak waris dari seorang istri. Suatu contoh dari si A menikah dengan si B, kemudian si A dan si B ini sudah meninggal. Si A dan si B ini adalah bapaknya si C. Kemudian si C menikah dengan si D. Terus seorang istri ini apakah dapat warisan dari seorang suami? Kalau suaminya sudah meninggal, apakah itu dapat warisan dari suaminya? Sedangkan suaminya itu harta peninggalan dari orang tuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembagian waris. Untuk pembagian waris ini berkaitan dengan pekerjaan kami sehari-hari sebagai kepala desa ya. Untuk pembagian waris, kalau menurut hukum agama, itu seorang laki-laki kan dapat 2, terus seorang perempuan itu dapat 1. Terus yang kami pakai itu hukum agama apa hukum pemerintahan? Sedangkan kalau di hukum pemerintah otomatis kan 1-1 ya.
harus sesuai dengan adil ya. Sedangkan kepala desa itu kan tanggung jawabnya kan dunia akhirat ya. Jadi kami itu takut nanti kalau saya membagi waris itu saya bagi sesuai dengan satu-satu, otomatis saya bertentangan dengan hukum agama. Terima kasih. Mohon Bapak mohon izin langsung saya jawab, nanti barangkali ditambahkan Pak Setiawan dan Bu Elida. Terkait dengan pertanyaan pertama, ketika kita bicara harta, itu ada secara hukum, ada yang dinamakan harta bawaan, ada yang dinamakan harta gonogini. Nah, ketika tanah yang Bapak maksudkan tadi itu terkait dengan waris itu adalah sudah dimiliki oleh si C sebelum menikah dengan D, maka dia tidak berhak. Karena itu tanah bawaan. Tanah bawaan. Jadi, ngapunten nuwun sewu, saya sudah dapat tanah dari orang tua saya sebelum saya menikah. Kemudian saya menikah, apakah suami saya itu berhak atas tanah orang tua saya? Tidak. Iya, tidak. Kecuali itu harta gonogini, harta yang diperoleh selama rentang waktu perkawinan. Nah, itu yang kalau kita bicara hukumnya dulu. Nah, waris ini Pak, biasanya karena waris ini sampai dengan sekarang hukum waris ini tidak bisa diunifikasi. Antara hukum Islam, hukum adat tidak bisa diunifikasi. Mungkin yang Bapak tadi sebutkan adalah hukum Islam dengan hukum adat, hukum kebiasaan yang ada di masyarakat kita sehingga dengan menyebutnya hukum pemerintah. Kalau waris sejatinya dibagi menurut agama si pewaris. Agama si pewaris, agama ahli waris harusnya memakai hukum Islam. Tetapi dalam beberapa kasus bisa terjadi ketika misalnya si ahli waris laki-laki ini merasa dia sudah lebih berkecukupan daripada saudara perempuannya. Maka bolehlah kita bagi rata. Asal ketiganya legowo, ikhlas. Tapi kalau kemudian mereka baik itu si laki-laki maupun khususnya yang laki-laki ya yang tidak mau dibagi sama adik perempuannya, ya kita memakai hukum Islam karena memang seharusnya yang diberikan setiko segendong istilahnya. Yang laki karena dia bertanggung jawab terhadap lebih banyak daripada adik perempuannya harusnya dapat 2. Tetapi sekali lagi kalau kemudian kakak laki-lakinya, adik perempuan saya bisa jadi lebih berkekurangan daripada saya, ya sudahlah dibagi rata. Sepanjang mereka legowo, boleh Bapak dituliskan seperti itu. Begitu. Monggo. Tapi legonya terpaksa itu gimana? Pakainya hukum Islam Bapak kalau legonya karena terpaksa. Berarti dasarnya itu dasar kesepakatan gitu ya? Harusnya pertama itu pakai dasar hukum agama. Yang pertama pakai hukum agama, kemudian kalau pakai hukum agama tidak mampu pakai hukum kesepakatan tadi. Biasanya begini, ketika orang surat keterangan waris itu Pak, saya dan adik-adik sepakat untuk membagi seperti itu. Nah, boleh kalau seperti itu. Kalau dari merekanya sudah sepakat, legowo, konteks legowonya terpaksa atau tidak, ya kita bisa mengukur, bisa enggak. Tapi kalau riskan ke depannya jadi masalah, pakai hukum agama saja. Untuk jawaban yang pertanyaan saya yang pertama tadi kami kurang Yang bagian mana tadi? Iya. Saya contohkan ya. Contohnya saya mendapatkan harta warisan dari orang tua saya, kemudian ini istri saya, ya. Kemudian saya meninggal. Nah, saya sama istri saya ini tidak dapat tindakan bodoh ini. Lalu saya meninggal, kemudian kan tidak punya anak. Harta saya ini apakah bisa jatuh ke istri saya? Ya, gini Pak, kalau kan itu dia kan semasa hidup kan masih ada, kemudian menikah, kemudian dapat harta warisan.
Harta bawaan. Berarti hibah ya dari orang tua. Dapat hibah dari orang tua sebelum menikah. Iya. Enggak balik. Jadi kalau hibah itu prinsipnya kalau sudah diberikan itu jadi murni hak yang punya yang diberikan. Jadi ketika dia meninggal maka itu jadi harta terluang namanya. Harta terluang. Harta yang siap untuk dibagikan, hak budel namanya. Nah, hak budel itu semua, tetapi untuk istri kalau kita mengacu kepada hukum agama yang meninggal, misalnya yang meninggal itu muslim, maka 1/8 dapatnya. Enggak banyak-banyak. 1/8 dapatnya. Karena nggak punya anak, lari ke atas, lari ke samping. Jadi kalau dia masih punya orang tua ya lari ke orang tua, kalau dia masih punya kakak adik ya lari ke kakak adik. Seperti itu. Menyamping, ya. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, menyamping. Nah, beda kalau istri yang meninggal. Yang istri yang meninggal, si suami dapat 1/4, tapi itu nggak ditanya. Wes. Jadi yang ditanya ini istri dapat 1/8, seperti itu. Nah, kalau seperti tadi yang mungkin Pak Arifin bingung kalau misalnya ini apakah pakai hukum kebiasaan, apakah pakai hukum agama. Sebenarnya hukum negara kita itu menyerahkan kepada bagaimana musyawarah yang terbaik gitu. Kan di Islam juga dibolehkan musyawarah. Tapi ketika salah satu orang nggak bisa terima, maka mau nggak mau ditegakkan itu hukum agama. Setelah sudah dibagi-bagi, jadi gini, kalaupun kita musyawarah ataupun hanya cukup di kepala desa misalnya untuk membagi gitu ya, pakai hukum agama yang meninggal. Kalaupun kita lari ke pengadilan, pasti juga hukum agama yang akan dipakai. Ke pengadilan agama biasanya kalau udah waris, kalau dia muslim. Nah, tapi dibolehkan Pak, kalau misalnya musyawarah sudah tahu, oh ya udah kan biasanya kalau di Jawa hukum warisnya itu satu sama satu ya, nggak ada bedanya. Ya kalau satu sama lain sudah ikhlas nggak masalah, boleh-boleh saja. Yang masalah itu kalau ada yang nggak ikhlas. Nah, begitu ya. Umumnya selama ini yang sebenarnya kan ada itu bukan pemerintah selama itu paham dari masyarakat. Betul. Kalau hukum waris itu sebenarnya diserahkan ke masyarakat. Kalau waris lebih baik kita menggunakan hukum agama seperti itu. Tapi kecuali seperti Bu Edina tadi bilang di awal sudah, karena tidak sedikit yang datang ke aku mau membuat surat keterangan waris itu sudah ada hasil kesepakatan. Kami mohon dituangkan dalam surat keterangan waris, kami mengumpulkan warisnya ya, dan pembagiannya sekian hari mereka sudah sama-sama sepakat dan sama-sama dibuat. Tapi kalau tidak, di Bapak menegakkan hukum agama buat banding 100.000 sekian. Gitu saja. Ada yang mau ditanya? Tanya-tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya itu hampir sama dengan pertanyaannya Pak Lurah tadi. Tapi kalau pertanyaan saya itu bahwa tentang harta waris yang hibah. Jadi harta waris hibah itu ada seseorang bukan anak kandung dikasih hibah sebidang tanah. Kemudian setelah dikasih hibah sebidang tanah, si pemberi hibah ini meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, baru ini kan ada istrinya. Kemudian istrinya itu meninggal yang dikasih hibah tersebut. Setelah meninggal dia kan nggak punya keturunan. Kemudian menikah lagi, istilahnya istri sambung gitu. Jadi tidak punya anak, tetap tidak punya anak. Nah, karena yang diberi hibah ini sudah meninggal, kemudian tanah hibah tersebut menjadi apa bisa kembali ke pihak keluarganya
si pemberi hibah yang awal atau ke istri sambungnya, mungkin seperti itu. Dan kemudian ada lagi bahwa tanah hibah itu apakah ada batasan-batasan pemberian, mungkin sekian hektarnya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nanang. Gini, kalau tanah hibah, kita lihat dulu hukum hibah ya. Hibah itu pemberian. Kalau secara agama, hibah itu kalau sudah diberikan, nggak boleh ada syarat-syarat. Betul-betul sudah hak orang yang menerima. Nggak boleh diambil balik lagi, itu nggak sah hukumnya. Karena ketika akadnya dia sudah mau memberikan, sudah full, terserah orang itu mau dibagi-bagi, mau dijual, itu sebenarnya sudah putus hubungan antara pemilik lama dengan yang baru, dengan hartanya. Jadi sudah beralih ke yang baru. Nah, kemudian ini kan tidak punya anak begitu ya, yang dihibah ini. Kalau dia ini punya anak angkat, enggak? Oh, tidak ada. Kemudian dia meninggal, nggak meninggalkan siapa-siapa, anak-anak, istri sambung, berarti kan istri sambung. Nah, artinya ini tanahnya ini punya si suami ya. Hibahnya itu dari orang tua suami apa orang tua istri? Oh, dari orang tua angkat. Gini Pak, kalau untuk pemberian hibah atau waris kepada anak angkat, kita ulang lagi ya, dari anak angkat. Ada aturan, nggak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan hartanya. Baik hukum Islam maupun hukum Barat, hukum perdata yang dipakai di pengadilan itu, semua ada yang namanya legi di porti. Jadi porsi yang nggak boleh lebih. Jadi kalau misalnya dia punya anak angkat cuma 1, dan nggak punya anak lain, kemudian seluruh hartanya diberikan ke anak angkat, maka saudara-saudara orang tuanya ataupun orang tuanya sebenarnya punya hak untuk menuntut minta bagian. Gitu. Nah, itu dari sisi antara orang tua angkat dengan anak angkat. Nah, ketika dia sudah dapat hibah, kita anggap itu yang dibagikan itu sudah pas, nggak melebihin 1/3 ya. Kita anggap tanah itu sudah bagian itu sudah pas, tidak kurang, tidak lebih dari 1/3, maka kita anggap sudah betul-betul beralih kepada si A tadi ya. Kemudian si A punya istri, begitu ya, punya istri, istrinya meninggal, ya tanah itu milik dia. Nah, gimana kalau milik dia, kemudian ini kan dari ayah angkatnya si laki-laki toh ya. Nah, maka si perempuan kan nggak punya anak. Nah, tanah itu ya memang milik dia, milik si A. Sudah nggak boleh diambil lagi sama pihak lain kalau memang akadnya untuk memberi. Ketika misalnya dia meninggal, maka si perempuan ini dapat warisan seperti misalnya hukum Islam, berarti 1/8. Maka dia hanya boleh 1/8 istrinya. 1/8 dari seluruh bidang tanah. Sisanya kemana? Ke samping. Kalau misalnya si bapak yang dapat hibah tadi punya kakak, punya adik, ya punya orang tua, ya ke mereka duluan, ke istri. Nah, samping-sampingnya, bahkan sampai terjauh, sepupunya aja boleh dapat. Ponaannya ada nggak? Ponaannya? Sebatang kara. Oh, sebatang kara. Kalau sebatang kara itu tanahnya ke Baitul Mal. Jadi tanahnya itu hanya 1/8, sisanya ke Baitul Mal. Kalau betul-betul nggak ada saudara. Jadi makanya kalau misalnya saudara ke samping, kakak adik nggak ada, dia punyanya ponaan, lari ke ponaan. Nggak ada lagi ponaannya ke bawah, itu ditelusuri. Bisa kembali ke anaknya si pemberi yang awal. Nggak bisa, tapi mungkin saya sederhanakan begini, mohon izin bertanya, ketika menghibahkan ke anak angkat itu beliau punya putra putri enggak? Ya, kembali ke sini. Karena sejatinya anak angkat itu tidak boleh dalam Islam.
Islam tidak mengenal anak angkat. Kalau kita bicara sunnah dan Al-Quran. Tetapi kemudian kompilasi hukum Islam membolehkan anak ketika kemudian bisa dibuktikan bahwa memang ada pengangkatan anak, namun dia tidak boleh melebihi dari sepertiga tadi. Ya, sepertiga tadi. Artinya apakah boleh orang menghibahkan seluruhnya harta? Tidak boleh, karena ada hak pewarisnya. Maka dia hanya boleh melebihi, tidak boleh melebihi sepertiga tadi. Nah, kalau ternyata itu lebih, ya maka diminta. Nah, terkait dengan sepertiga yang tadi memang dari sisi hukum diperkenankan diberikan Ya, seperti misalnya ada di negara di luar negeri sana Pak, semua kawasan diwariskan anjing. Nah, ini ada, ya kan? Nah itu nggak boleh karena ada yang diwaris yang harus dilindungi. Saya sekali milioner seluruh hartanya itu dipasarkan peliharaannya. Ini kan terus kok Pak kayak ini. Nah,